Selamat siang dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Kepasifikan kelas A yang akan membawakan materi G20. Dan sebelum kami memasuki materi, perkenalkan nama saya Immanuel Oro. Nama saya Miracle Lugar. Nama saya Malu Timothy Polo. Nama saya Jela Sambo. Nama saya Fiat Iwanan. Nama saya Desi Mendias. Saya Miracle Lugar, saya akan membahas sejarah dan latar belakang G20. G20 itu dibentuk pasca Perang Dunia II, kelanjutan dari G7. Sebelumnya kita harus tahu itu G7 itu apa. G7 adalah forum negara-negara maju, Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain untuk membahas ekonomi global. Kita ketahui G7 ini didirikan pada 1975. Nah, untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam diskusi ekonomi global, maka dibentuklah G20. Pertemuan pertama G20 pada tahun 1999 dilatar belakangi karena krisis finansial Asia 1997 sampai 1998 memicu pembentukan G20. Jadi G20 itu dibentuk pada tahun 1999. Tujuan pertemuan pertama adalah membahas stabilitas sistem keuangan global dengan 19 negara besar dan Uni Eropa. Dan kita lanjut yang ketiga, transformasi ke KKT pemimpin 2008 pada tahun 2008. Krisis keuangan 2008 menyebabkan perubahan format dari pertemuan Kementerian Keuangan ke KKT pemimpin. KKT pertama yang pada tahun 2008 menjadi forum utama untuk pemimpin negara mengatasi krisis ekonomi global. Kesimpulannya dalam materi yang saya bawakan ini, G20 adalah forum yang inklusif menggantikan G7 dengan fokus pada kerjasama ekonomi global. G20 berkembang dari pertemuan Menteri Keuangan menjadi KKT pemimpin dengan tujuan mengatasi krisis global. Itu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julian Wildev Nenggolan dan saya akan membahas materi tentang GPT dan perkembangan ekonomi global. Apa yang dimaksud dengan Gross Domestic Product? Gross Domestic Product adalah sebuah ukuran keuangan dari nilai-nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode yang sama. Estimasi atau perkiraan GPD ini digunakan untuk menentukan kinerja ekonomi dari seluruhnya, dari satu negara atau dari satu kawasan, sehingga bisa dibuatkan perbandingannya secara internasional. Namun GDP ini tidak merefleksikan perbedaan di antara biaya hidup dan tingkat inflasi dari negara-negara, karena ada untuk menilai biaya hidup dan tingkat inflasi dari negara-negara itu. Biasanya GDP ini triple P atau Processing Power Parity atau triple P, per kapita, per individu atau perorangan, yang dianggap lebih berguna untuk membandingkan perbedaan dalam standar kehidupan atau negara-negara. Jadi pada dasarnya GPT ini hanyalah seberapa banyak harganya atau barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Mendias dan sekarang saya akan membawakan materi berikutnya, yaitu keanggotaan dan struktur. Poin pertama yang akan kita bahas, siapa sih anggota yang ada di G20 atau anggota tetap G20. Nah, G20 terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa, dan sejak KTT New Delhi 2023, Uni Afrika juga diberikan status anggota penuh, sehingga forum ini sekarang menghadirkan kedua organisasi regional bersama 19 negara berdaulat. Nah, kita bisa lihat siapa saja anggota-anggota yang ada di G20. Kita bisa lihat di gambar di sini. Ada Argentina, Brasil, Indonesia, Meksiko, Uni Eropa, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu peran dan representasi Uni Eropa dan Uni Afrika. Uni Eropa sebagai anggota penuh diusulkan oleh Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa pada pertemuan puncak. Beberapa negara anggota, misalnya Jerman,
Prancis, Italia juga hadir secara individu. Ini membuat Uni Eropa membawa perspektif regional sekaligus negara-negara anggotanya. Jadi peran Uni Eropa di G20 itu sebagai perwakilan dari seluruh negara Eropa untuk membawakan suara kepentingan bersama di G20. Selanjutnya, peran Uni Afrika. Uni Afrika pada KTT New Delhi 2023, AU diangkat menjadi anggota penuh G20. Langkah ini menambah suara Afrika dalam forum dan memberi representasi regional yang lebih kuat. Namun, perbedaan kapasitas organisasi membuat perwakilan AU berbeda secara fungsional dibandingkan perwakilan EU. Nah, kalau Uni Afrika dia mirip dengan Uni Eropa. Kalau Eropa membawa perwakilan dari Eropa, sedangkan kalau Afrika perwakilan dari Afrika, perwakilan suara dari Afrika. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu struktur kelembagaan organisasi. Pertama, struktur. Tidak ada sekretariat tetap. G20 tidak memiliki kantor sekretariat tetap. Fungsi administratif umumnya dijalankan sementara oleh negara pemegang presidensi. Nah, G20 ini berbeda dari organisasi lain karena G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Jadi sekretariatnya itu dipegang oleh negara yang pemegang presidensi. Kemudian struktur yang kedua, presidensi bergilir. Setiap tahun satu anggota memegang presidensi. Periode biasanya 1 Desember sampai 30 November. Yang bertanggung jawab merancang agenda, menyelenggarakan KTT, dan memimpin pertemuan selama tahun presidensinya. Nah, jadi tiap tahun ini G20 ini ganti DP presidensi. Misalnya tahun ini dari Indonesia. Nah, tahun berikutnya bukan dari Indonesia, sudah dari negara lain lagi. Jadi sempat kita spill di struktur yang pertama, yaitu tidak ada sekretariat tetap karena ini DP presidensi selalu berubah setiap tahun. Selanjutnya yaitu didukung Troika. Troika adalah kombinasi negara pemimpin saat ini, pemimpin sebelumnya, dan pemimpin berikutnya. Nah, di sini dimaksud yaitu pemimpin yang sekarang dan pemimpin yang sebelumnya dan pemimpin yang sesudahnya itu berkolaborasi untuk saling membicarakan begitu, saling baku bantu begitu, formo adakan ini G20 begitu. Nama saya Farel Timothy Poluan. Saya akan membahas tentang tujuan G20. Kita akan masuk ke tujuan utama G20, yaitu adalah yang pertama, koordinasi kebijakan makroekonomi. Agar kebijakan tiap negara tidak saling tabrakan dan bisa jaga stabilitas global. Yang kedua, reformasi sektor keuangan agar bisa memperkuat sistem perbankan dan keuangan internasional agar lebih tahan terhadap krisis. Yang ketiga, penanganan krisis global. Jadi, forum utama saat ada gejolak ekonomi, misalnya krisis 2008 dan pandemi COVID-19. Yang keempat, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, termasuk isu perdagangan, investasi, iklim, dan pembangunan. Kita masuk ke kegiatan G20, yaitu rapat rutin. Saya bisa bilang bahwa rapat rutin ini adalah rapat paling terpenting di dunia karena adanya tamu-tamu dari berbagai negara seperti perwakilan rakyat, seperti Menteri Keuangan. Dan juga jika sesuai dengan temanya, organisasi internasional akan diundang seperti WHO jika temanya adalah kesehatan, atau PBB jika masalahnya adalah krisis global. Rapat rutin ini bertujuan untuk menuju kesepakatan antar negara dan agar negara yang bisa berkembang bisa menyamakan langkah dengan negara-negara yang sudah lebih makmur. Perkenalkan, nama saya Gerald Sambo. Saya akan membawakan tentang dampak, tantangan, dan manfaat G20.
Yang pertama adalah dampak G20 terhadap ekonomi global. Yang pertama adalah penjaga stabilitas. Peran utamanya adalah sebagai penjaga stabilitas ekonomi dunia. Yang kedua adalah mendorong perdagangan, berkomitmen menjaga pasar tetap terbuka, melawan proteksionisme, dan memfasilitasi perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan. Yang ketiga adalah reformasi pajak. Memimpin upaya global untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil yang menguntungkan semua negara. Yang kedua adalah terhadap negara berkembang. Yang pertama, seperti bantuan utang, memberikan bantuan nyata seperti penangguhan pembayaran utang atau DFSI selama pandemi yang memungkinkan negara miskin mengalihkan dana untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua adalah fokus pembangunan. Mendorong agenda yang krusial bagi negara berkembang seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang ketiga adalah menjadi jembatan memberi negara berkembang, termasuk anggotanya seperti Indonesia, suara yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi global dan membantu menarik investasi strategis. Yang kedua adalah tantangan G20. Tantangan terbesarnya adalah menyatukan kepentingan 20 lebih negara yang sangat berbeda, perbedaan pandangan politik dan ekonomi seperti persaingan US dan Tiongkok atau konflik geopolitik seringkali menghambat tercapainya kesepakatan yang solid. Yang ketiga adalah manfaat G20. Yang pertama, perdagangan dan pertumbuhan. Mendorong perdagangan bebas dan melawan proteksionisme untuk merangsang pertumbuhan ekonomi global. Yang kedua, pengurangan kemiskinan melalui berkontribusi mengurangi kemiskinan melalui komitmen pada pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah tata letak global, menjadi forum yang lebih demokratis dan representatif dibandingkan G7 karena melibatkan kekuatan ekonomi baru dan memastikan kebijakan global dibuat dengan mempertimbangkan lebih banyak suara. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Emmanuel Yooro, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan soal masa depan G20. Nah, masa depan G20 ini ada beberapa aspek yang akan dijelaskan, yaitu prospek setelah krisis global, lalu isu yang perlu ditangani, yaitu inovasi, regulasi keuangan, perdagangan, pendidikan tenaga kerja, dan tantangan sosial politik. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, saya akan menjelaskan soal masa depan G20, yaitu arah dan tantangan utamanya. Nah, G20 ini atau Group of 20 adalah forum yang mewakili ekonomi utama atau mayor ekonomis dunia, dan perannya menjadi semakin penting setelah serangkaian krisis global. Keputusan-keputusan G20 sangat mempengaruhi sekitar 80% PDB dan 2/3 populasi dunia. Dan langsung saja kita masuk ke dalam prospek setelah krisis global. Nah, setelah melewati krisis finansial pada 2008 dan pandemi COVID-19, prospek G20 ini berpusat pada pembangunan ketahanan ekonomi yang lebih baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Forum ini diharapkan menjadi jangkar utama untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global dan memperkuat kemampuan negara-negara untuk menghadapi guncangan masa depan. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan seimbang, sambil terus berupaya mereformasi tata kelola keuangan global agar lebih adaptif dan adil. Lalu kita masuk ke dalam kunci yang perlu ditangani. Nah, agenda G20
ini meliputi spektrum tantangan yang kompleks dan saling terkait. Dari teknologi hingga geopolitik, yaitu isu-isu utama yang memerlukan koordinasi, dan G20 meliputi inovasi dan transformasi digital. Nah, G20 ini harus secara kolektif memaksimalkan potensi transformasi digital dan kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong produktivitas dan pembangunan. Hal ini juga mencakup tugas krusial untuk menyusun kerangka regulasi AI yang etis dan mengatasi kesenjangan digital agar inovasi dapat dinikmati secara merata. Lalu kita masuk ke dalam regulasi keuangan dan utang. Nah, teman-teman, dalam hal regulasi ini, G20 harus melanjutkan upaya untuk meningkatkan pengawasan sistem keuangan dan mencegah krisis. Isu krusial lainnya adalah penanganan berkeberlanjutan utang yang membebani banyak negara berkembang serta memperkuat kerjasama perpajakan internasional untuk memastikan keadilan pajak bagi perusahaan multinasional. Selain itu, pembiayaan iklim menjadi agenda penting untuk mendorong investasi pada proyek-proyek hijau. Nah, kita masuk ke dalam perdagangan global. Nah, perdagangan global sendiri itu di sini G20 memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam mencegah fragmentasi geoekonomi. Mereka harus mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan, serta memperkuatkan organisasi perdagangan dunia, yaitu WTO. Prioritas juga diberikan pada pembangunan rantai pasokan global yang tangguh dan terdiversifikasi untuk menghindari goncangan di masa depan. Lalu kita masuk ke dalam pendidikan dan tenaga kerja. Nah, untuk menghadapi otomatisasi dan perubahan pasar kerja, yaitu G20 perlu fokus pada investasi dalam pendidikan dan pelatihan atau reskilling dan upskilling. Nah, tujuannya sendiri itu adalah memastikan angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan di era digital. Selain itu, perluasan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi pemuda dan wanita menjadi perhatian utama. Lalu kita masuk ke dalam tantangan sosial politik, dan juga ini sudah termasuk iklim. Nah, tantangan ini mencakup isu-isu mendasar seperti memerangi perubahan iklim dengan transisi energi yang adil atau just energy transition, dan memobilisasi pendanaan. Secara sosial, G20 harus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat sebagai SDGs. Nah, dalam hal ini atau terutama dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Nah, selain itu, penguatan arsitektur kesehatan global tetap menjadi agenda vital pasca pandemi. Nah, itu saja presentasi mengenai masa depan G20. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.